Halo Tribuners, selamat siang. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Kamis 30 Juni 2022. Seperti biasa, akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Dea Mita, inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama Tribuners. Badan Narkotika Nasional Provinsi Bangka Belitung berhasil menggagalkan penyelundupan ratusan gram sabu-sabu. Sabu itu disita dari tangan pria berinisial R, 20 tahun, warga Rusun Blok 50, Desa 26 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang. Untuk laporan lebih detailnya akan disampaikan rekan Antoni Ramli, reporter dari Bangka Pos yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Terima kasih Dea. Kemarin Badan Narkotika Nasional Provinsi Bangka Belitung berhasil mengagalkan penyelundupan 400 kg sabu-sabu, di mana sabu-sabu tersebut disita dari tangan seorang tersangka bernama R. R merupakan salah satu kurir narkoba yang berangkat dari Palembang melalui pelabuhan Tanjung Api menuju pelabuhan Mentok Tanjung Kelian sebelum akhirnya tiba di Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung. Dari tangan R, polisi menyita 400 gram sabu-sabu yang diestimasikan sekitar 400 juta rupiah. Pengungkapan kasus ini berawal dari adanya informasi yang diterima Badan Narkotika Provinsi Bangka Belitung bahwa akan ada transaksi narkoba di wilayah Pangkal Pinang. Dari informasi tersebut, personil yang dipimpin Kabid Berantas BNP Provinsi Kombes Pol Dinar berhasil mengamankan R di sekitar wilayah Pangkal Pinang. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Antoni untuk laporan Anda dari Bangka. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners di Provinsi Sumatera Selatan. Kamera tilang elektronik sudah terpasang di satu titik lokasi di Kabupaten Musirawas, tepatnya di Jalan Poros, depan Pasar B, Sri Katon, Kecamatan Tugu Mulyo, Kabupaten Musirawas. Penerapan elektronik tilang ini akan di-launching pada 1 Juli 2022 esok. Dan bagaimana persiapannya dan juga terkait ini akan dilaporkan oleh rekan Ahmad Farozi, reporter dari Sriwijaya Post yang sudah siap dengan informasinya. Silakan. Baik, Dea, terima kasih dan pemirsa dari Kabupaten Musirawas dapat kami laporkan bahwa saat ini di Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan sudah terpasang ya kamera e-tilang di salah satu lokasi, yaitu di depan Pasar B Sri Katon, Kecamatan Tugu Mulyo, Kabupaten Musirawas. Di lokasi ini memang cukup ramai arus lalu lintasnya sehingga jadi salah satu prioritas untuk pemasangan kamera e-tilang ini, pemirsa. Jadi selain di lokasi ini sebenarnya ada satu lokasi lagi yang akan dipasang kamera e-tilang, yaitu di Simpang 4 Agropolitan Muara Beliti atau di pusat ibu kota Kabupaten Musirawas. Namun saat ini karena masih terbatasnya fasilitas yang ada ya, sehingga baru terpasang di Pasar B Sri Katon di Kecamatan Tugu Mulyo. Untuk di Tugu Mulyo sendiri itu akan di-launching pada tanggal 1 Juli. Namun saat ini penerapannya masih mengacu kepada Polda Sumsel karena seluruh peralatan yang ada itu milik Polda Sumsel. Jadi sehingga penerapannya melalui Polda Sumsel. Untuk di Musirawas sendiri masih connect dengan Polda Sumsel. Demikian, Dea. Baik, Tribuners terkait tilang elektronik di Kabupaten Musirawas ini, rekan kami juga sudah melakukan wawancara bersama Kasat Lantas Polres Musirawas AKP Budi Harto. Selengkapnya kami tampilkan. Mungkin ada titik lain Pak di sini? Ada di sini di Simpang 4 Agro ini. Simpang 4 Agropolitan Muara Beliti ya? Dua titik kita. Oke. Tapi untuk sementara seluruh Sumsel ini launching pertama cuma satu titik. Seluruh untuk Sumsel. Jadi penekannya untuk saat ini memang belum diterapkan ya? Untuk saat ini belum diterapkan, cuman kita bisa melihat data per hari pelanggaran yang kita data nanti. Oh iya. Jadi bisa track berapa pelanggaran, mungkin dari Palembang akan ke arah kita, bahwa inilah pelanggaran yang tercapture atau terdeteksi di Musirawas kelihatan situ.
Untuk at least di Musirawas untuk sementara waktu kita masang 1 titik dulu di daerah Pasar B, Srikaton. Nah, Di Tugu Mulyo ya? Tugu Mulyo. Sebenarnya 2 titik kita. Cuma untuk Sumatera Selatan ini untuk launching pertama ini kita 1 titik dulu. Nah, cuman untuk back office seluruhnya itu masih di Lantas karena ini masih semuanya alat-alatnya peralatan dari di Lantas semua. Nah, jadi penindakan belum ada, cuman kita bisa ngeliat berapa pelanggaran yang ada di Musirawas ini. Oke, itu terekamnya di Polda Pak ya? Di Polda, Lantas, ya? Nah, itu bisa. Tapi bisa nanti dikirim ke sini, bisa nanti oh ini pelanggaran nama-nama sudah tercapture di situ. Oke, Itu. siap. Oke, makasih Pak Hasan. Pemerintah Kota Tangerang Selatan bereaksi soal penutupan satu-satunya akses masuk ke dalam SD Negeri Pamulang Timur 01 Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Penutupan dilakukan oleh pihak Satiri, ahli waris yang mengklaim tanah tersebut milik mereka atas nama keluarganya Satiri C dan dibuktikan dengan giring. Untuk informasi lebih detailnya terkait ini kami sudah tersambung dengan reporter Warta Kota, ada rekan Rafsan Zani Simanjorang yang siap dengan informasinya, silakan. Ya, terima kasih rekan Dea. Rabu 29 Juni kemarin, tepatnya pada siang hari, dilakukan oleh salah satu warga penutupan akan sekolah negeri Pamulang Timur 01 yang berada di Kelurahan Pamulang, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Dan penutupan ini dilakukan oleh pihak keluarga Satiri yang mengklaim tanah tersebut masuk di warisan keluarga mereka yang bernama Satiri CE. Dan sebelumnya pihaknya sempat juga, sebelum melakukan penutupan, pihaknya sempat menanyakan kepada pihak sekolah akan sertifikat-sertifikat yang dimiliki oleh pihak sekolah, namun hanya ada sertifikat pembangunan sekolah di tahun 1982. Berangkat dari sekolah, pihaknya pun melakukan komunikasi kepada pihak kelurahan dan juga kecamatan, namun bahkan ke pihak arsip, namun tidak mendapatkan titik terang. Dan untuk itu, karena tidak adanya komunikasi yang baik dan kepastian antara pihaknya dengan dinas-dinas terkait, mereka pun melakukan aksi penutupan akses satu-satunya ke SDN Pamulang Timur 01 tersebut dan memberikan tenggat waktu 1 minggu agar dinas-dinas terkait bisa memanggil mereka dan melakukan diskusi bersama apakah kekuatan hukum dari tanah ini, apakah milik aset desa ataupun yang sekarang menjadi aset pemerintah Kota Tangerang Selatan, atau sebaliknya aset pihak dari keluarga Satiri. Dan menanggapi hal ini, Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Iscan, langsung bereaksi mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil warga yang mengaku hak waris tersebut beserta dinas-dinas terkait seperti kelurahan, kecamatan, bahkan arsip yang didampingi oleh kejaksaan untuk mengecek apakah tanah tersebut memang tanah pihak keluarga Satiri atau pihak atau tanah milik pemerintah Kota Tangerang Selatan. Dan memang pihaknya menyayangkan aksi penutupan tersebut karena pihaknya berharap hal tersebut masih bisa didiskusikan dan apapun dalam hasil diskusi tersebut, tanah tersebut milik keluarga yang mengklaim tersebut, maka pihaknya siap mengganti rugi. Hanya saja pertemuan itu belum dilakukan dan pihak dari keluarga Satiri langsung menutup akses masuk ke sekolah SD Negeri 1 Pamulang Timur 01 ini, dan hal itulah yang disayangkan oleh Wakil Wali Kota Tangerang Selatan. Dan kita juga masih menantikan update terbaru hasil dari diskusi bersama ataupun pertemuan bersama, baik itu dari pihak ahli waris maupun dinas-dinas terkait nantinya. Demikian, rekan Dea, kembali ke studio. Baik, Tribuners, terkait ini juga rekan Rafsan Zani sudah melakukan wawancara bersama Wakil Wali Kota Tangsel dan juga juru bicara dari ahli waris. Berikut liputannya. Kan Pak, kaitan dengan tadi adanya dari pihak ahli waris Pak ya, diduga ahli waris yang menutup akses jalan SD 1 Pamulang Timur ini Pak. Ya, terkait dengan informasi yang saya terima, tentu saja sesegera mungkin dalam waktu dekat ini saya akan coba memanggil pihak terkait, baik itu
warga yang merasa memiliki lahan SD tersebut, dan juga pihak dinas pendidikan, lalu juga bagian aset. Kita cek apakah aset itu memang benar milik kita atau milik pribadi, lalu juga pihak kewilayahan, kelurahan, kecamatan, dan juga kita akan didampingi insya Allah sama dari kejaksaan juga, supaya aspek hukumnya jelas, legalnya seperti apa. Jadi nanti kita tahu penyelesaiannya seperti apa gitu ya. Saya harap sih semua ini bisa berjalan dengan baik ya, dalam arti tidak perlu ada upaya-upaya yang kira-kira dapat merugikan kita semua lah. Apalagi sekolah ini kan memang untuk anak-anak sekolah yang udah dekat ini harus masuk sekolah ya. Jadi saya rasa mudah-mudahan ada solusi secepat mungkin bagaimana permasalahan ini bisa tertangani lah gitu. Dan Penutupan akses jalan ini, Pak. Yang dipersoalkan kepada klien kami, saudara kami, orang tua kami, adalah menuntut haknya yang terpakai oleh pemerintah alias SD 01 Kecamatan Pamulang, Kelurahan Pamulang Timur. Kita mencari haknya. Karena Pak Haji sudah tua, mungkin dalam posisi bicara mungkin kurang lancar, masih kurang ingatan, jadi beliau minta bantu kepada saya sebagai pendamping untuk mengklarifikasi apa yang dia sedang lakukan terhadap baik pemerintah maupun terhadap yang lainnya di sekitar lingkungan. Pak, ini lahan yang diklaim oleh klien Bapak ini berapa luas, Pak? Yang tersurat ya, yang tersurat dalam surat 700 meter. Padahal luas yang sesungguhnya lebih daripada 2000. Ada pertanyaan, kok bisa begitu, Pak? Pertanyaannya tempo dulu bahwa kita taruh di NJOP 700 dengan alasan supaya bayar pajaknya murah. Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara melakukan aksi mogok kerja. Aksi itu dipicu karena tidak dibayarkannya tunjangan kinerja kurang lebih 4 bulan. Pegawai pun memalang pintu masuk kantor PUPR menggunakan kursi kantor. Bagaimana terkait keadaan di sana akan dilaporkan reporter Tribun Ternate. Kami sudah terhubung dengan rekan Faisal Amin. Silakan dengan laporan Anda. Ya, baik sahabat Tribuners, bahwa benar kejadian pemalangan kantor PUPR Kabupaten Halmahera Barat. Jadi kemarin tepatnya pada pagi hari, pemalangan kantor PUPR Kabupaten Halmahera Barat ini dipicu karena belum dibayarnya tunjangan kinerja para pegawai PUPR. Belum dibayarnya tunjangan kerja PUPR ini sehingga sejumlah pegawai melakukan aksi mogok kerja. Bukan hanya aksi mogok kerja, para pegawai juga memalang pintu kantor dinas PUPR dengan menggunakan kursi serta mengikat pintu dengan menggunakan tali. Nah, kejadian ini langsung diketahui oleh Bupati Kabupaten Halmahera Barat, James Uwang, dan langsung turun ke kantor PUPR untuk membuka sendiri palang pintu yang menggunakan kursi tersebut. Nah, aksi ini juga membuat geram Bupati Halmahera Barat. Nah, Bupati Halmahera Barat James Uwang sendiri akan memberikan sanksi dan akan menelusuri dalang dari pembuat dari palang pintu ini. Nah, informasi terbaru terkait pemalangan pintu ini telah kami mengupdate informasi terkini bahwa terkait belum dibayarnya tunjangan kinerja pegawai PUPR ini sebenarnya sudah dilakukan pembayaran 2 bulan sebelumnya. Yang belum dibayar itu hanya 2 bulan terakhir, yaitu terhitung dari Mei dan Juni karena terkendala dengan jaringan dalam sistem informasi pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Barat sehingga pembayarannya juga tertunda.
Nah, dari kejadian ini juga Bupati Halmahera Barat menyesalkan bahwa seharusnya tidak ada lagi pemboikotan ataupun kegiatan-kegiatan yang mengundang kekacauan di ruang publik sehingga mengganggu pelayanan kantor pada jam kerja. Demikian dia, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Faisal Amin untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita menuju Jawa Tengah, Tribuners. Video dugaan pungutan liar di Terminal Tirtonadi Solo beredar luas di media sosial. Dalam video tampak seorang pria berseragam petugas terminal diduga menerima salam tempel dari seseorang. Menurut Kepala Terminal Tirtonadi Solo, yang ia tak menampik hal itu dan menyebut sudah terjadi pada bulan Mei 2022 lalu. Untuk informasi lebih detail dan juga fakta di lapangan terkait ini, kami sudah tersambung dengan rekan Agil Trisetiawan, reporter dari Tribun Solo yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan. Ya, dia sebuah video yang berisikan gambar tentang dugaan petugas di Terminal Tirtonadi Solo menerima salam tempel atau pungli viral di media sosial, utamanya di media sosial TikTok, yang mana video tersebut diunggah oleh akun Ingat Nafas dan dengan tagging Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dari konfirmasi kami terhadap Kepala Terminal Tirtonadi Solo, Joko Supriyanto, bahwasanya kejadian tersebut terjadi pada bulan Mei tahun 2022 lalu atau 1 bulan yang lalu, yang mana hal itu dilakukan oleh oknum petugas yang berstatus sebagai tenaga kontrak. Joko sendiri mengatakan bahwasanya dari petugas tersebut tidak bersinggungan dengan pengecekan surat kendaraan atau yang biasa disebut ramcek, karena bahwasanya petugas yang menerima pungli tersebut merupakan petugas yang bekerja di bagian administrasi. Joko sendiri juga mengatakan bahwasanya ramcek dilakukan secara tim dan tidak dilakukan secara sendiri. Dari kejadian tersebut, pihaknya sudah melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan dan telah membuat berita acara, yang mana berita acara tersebut merekomendasikan oknum petugas di Terminal Tirtonadi yang diduga menerima pungli itu akan dilakukan pemberhentian. Sementara itu, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka enggan menanggapi atau mengomentari kejadian tersebut, bahwasanya Terminal Tirtonadi Kota Solo sendiri merupakan terminal tipe A, yang mana petugasnya merupakan di bawah dari Kementerian Perhubungan. Dan demikian, Gibran mengaku malu adanya pungutan liar yang terjadi di Kota Solo, dan dia mendukung jika adanya sanksi yang diberikan kepada oknum-oknum yang melakukan pungli. Selain itu, Gibran juga berpesan kepada masyarakat jika menemukan pungli bisa segera melapor ke petugas yang atau pihak yang berwajib. Ya. Baik, terima kasih rekan Agil melaporkan dari Solo. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Aceh, Tribuners. Terjadi kecelakaan lalu lintas tunggal di kawasan Desa Persiapan Aih Sejuk, Kecamatan Blangkejeren. Insiden itu memakan korban jiwa seorang warga Desa Gele, Kecamatan Blangkejeren di Kabupaten Gayo Lues. Dan untuk informasi lebih detailnya, kami sudah terhubung dengan rekan Rasid dan reporter dari Serambi News yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan. Baik, Tribuners, kami laporkan dari Gayo Lues. Telah terjadi kecelakaan seorang pengendara sepeda motor yaitu jenis Yamaha Mio yang menabrak trotoar jalan yaitu lintasan Blangkejeren Kota Cani, persisnya di kawasan Desa Persiapan Aih Sejuk, Kecamatan Blangkejeren. Korban yang menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio dengan kecepatan tinggi yang datang dari arah Kota Cani tujuan Blangkejeren. Korban atas nama Jupri, umur 45 tahun, warga Gele, Kecamatan Blangkejeren, meninggal di TKP setelah terpental atau terpelanting sekitar 25 meter setelah menabrak trotoar jalan tersebut. Korban
selama ini diketahui yaitu ODGJ, yaitu orang dalam gangguan jiwa. Bahkan korban sendiri sebelumnya pernah menikam salah satu anggota DPRK beberapa tahun yang lalu di Kecamatan Blangkitren. Bahkan korban tidak asing lagi bagi masyarakat lagi, khususnya di Kecamatan Blangkitren. Seperti itu dia. Baik, terima kasih rekan Rasidan untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita menuju informasi berikutnya, Tribuners. Bus Damri terguling di Jalan Lintas Timur, kilometer 179, register 45, Kabupaten Mesuji, Lampung. Bus oleng setelah sopir banting setir untuk menghindari kendaraan dari arah depannya di Jalintim. Kepanikan pun menimpa para penumpang. Beberapa di antara mereka pun juga mengalami luka-luka. Untuk kronologi kejadian, kami sudah terhubung dengan rekan Rangga Yusuf, reporter dari Tribun Lampung. Silakan dengan informasi Anda. Baik rekan Dea dan Tribuners, bisa saya sampaikan kondisi kecelakaan bus Damri sendiri ini kecelakaan tunggal ya, terjadi di Jalintim, Jalan Lintas Timur, dekat dengan Polsek Simpang Matang. Jadi kondisinya menurut saksi mata yang ada di sekitar lokasi, itu mobil bus Damri ini dari arah Palembang atau Simpang Matang menuju daerah Tulang Bawang Unit 2. Daerah Tulang Bawang Unit 2. Bus Damri ini melihat ada mobil berlawanan, dia menghindar untuk ditarik setirnya begitu ke arah kiri, lalu ditarik lagi ke arah kanan. Jadi kondisinya itu oleng atau tidak seimbang sehingga bus Damri ini jatuh di aspal yang ada di Jalan Lintas Timur. Begitu rekan Dea dan Tribuners. Untuk kecelakaan sendiri itu tidak mengalami korban jiwa ya, hanya luka-luka. Itu pun ada sekitar 4 orang atau 4 penumpang yang luka-luka termasuk sopirnya. Dan kondisi saat penyelamatan juga mungkin bisa saya jelaskan cukup dramatis ya, karena kondisinya terguling mobil itu dan para penumpang berada di dalam tidak bisa keluar. Dan seketika itu mobil bus Damri itu mengeluarkan asap. Sehingga warga sekitar itu merasa panik ya, tidak ada jalan keluar lagi, sehingga harus memecahkan kaca depan di bagian bus. Begitu rekan Dea dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Rangga Yusuf melaporkan dari Lampung. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Seorang pemuda 23 tahun di Bengkulu nekat menghabisi nyawa bibi kandungnya sendiri. Terungkap ternyata pelaku menghabisi nyawa korban dalam pengaruh minuman keras. Untuk laporan selengkapnya Tribuners terkait kronologi kejadian ini akan diinformasikan rekan Ahmad Sendi Kurniawan, reporter dari Tribun Bengkulu yang sudah bergabung di sana. Silakan. Halo, rekan Ahmad. Oh ya, terima kasih rekan Dea yang ada di studio. Memang benar telah terjadi kasus pembunuhan di mana pembunuhnya sendiri adalah keponakan dari bibi si pelaku. Kejadian itu untuk sementara yang kita terima dari pihak kepolisian, kejadian itu dipicu dengan pengaruhnya minuman keras, dan RO sebagai pelaku saat kita lakukan wawancara kemarin itu RO telah mengakui bahwa dirinya sebelum melakukan pembacokan terhadap bibi kandungnya itu RO menenggak minuman keras dan obat-obatan jenis samkodin. Dan perlu diketahui kronologis kejadian, sebelumnya pihak keluarga mengetahui bahwa RO ini mengalami kerasukan makhluk halus, dan 3 hari belakang sebelum kejadian, jadi keluarga dari pelaku berduyun-duyun pergi ke rumah untuk mengobati korban yang diduga kerasukan makhluk halus. Namun setelah beberapa kali dilakukan pengobatan maupun secara medis dan juga dilakukan pengobatan secara paranormal, namun RO ini tidak kunjung sembuh. Dan pada kejadian kemarin RO sendiri
tidak diketahui keluar dari rumah karena posisi beberapa keluarga yang menginap di rumahnya sudah tertidur. Nah, tidak diketahui RO keluar dari rumah. Nah, diketahui di luar rumah itu ada sebuah senjata tajam jenis pisau. Di sana RO mengambil pisau lalu masuk ke dalam dengan tujuan ingin melukai kedua orang tuanya. Namun di sana terdapat bibinya melihat RO ingin melukai kedua orang tuanya, langsung bertujuan untuk melerai RO. Namun naas bibi tersebut mendapatkan bacokan dari RO sendiri. Jadi bibi korban pun setelah dilakukan pembacokan, bibi korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Hasanuddin Damramana, namun tidak tertolong karena luka yang dialami bibinya cukup besar dan disebabkan juga dengan pengeluaran darah yang terlalu banyak. Kemudian sekarang ini pihak kepolisian Polres Bengkulu Selatan juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap para saksi maupun pendalaman terhadap kasus pembunuhan ini. Mungkin itu saja rekan Dea yang ada di studio yang bisa saya informasikan hari ini. Baik, dan Tribuners, rekan Ahmad sudah mendapatkan keterangan terkait kejadian ini dari Kanit Pidum Satreskrim Polres Bengkulu Selatan. Berikut liputannya. Dugaan tindak pidana menghilangkan orang pasal 338 terkait masalah keluarga. Dengan TSK-nya inisial RR 25 tahun, warga Pagardewa. Untuk korban sendiri atas nama Yusmawati bin Sakal 61 tahun, pekerjaan petani. Untuk dugaan sementara, Pak? Untuk dugaan sementara pembunuhan bermotif keluarga. Itu TSK kan sudah kita amankan ya? Untuk TSK sudah kami amankan dan kami minta keterangan lebih lanjut. Ada dugaan TSK itu mengalami gangguan kejiwaan atau? Untuk sementara berdasarkan keterangan dari keluarganya memang betul bahwa ada gangguan kejiwaan, tetapi kami belum menerima surat bahwa adanya terkait gangguan tersebut. Tumpahan minyak solar mengenai Jalan Jenderal Sudirman, Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Akibat jalan yang licin, sejumlah kendaraan yang melintas pun mengalami kecelakaan. Untuk informasi lebih detail dan juga kondisi di sana akan dilaporkan rekan Dedi Marjaya, reporter dari Bangka Post yang sudah bergabung bersama kami. Silakan dengan informasi Anda. Ya, selamat siang Dea. Bahwa dapat saya laporkan bahwa kemarin terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Warga mendapati sejumlah masyarakat yang mengendarai motor yang terjatuh karena licinnya jalan tersebut. Jalan tersebut ternyata saat dicek, ternyata sepanjang jalan ada tumpahan minyak solar yang sampai saat ini belum diketahui penyebabnya apa. Apakah dari bocoran mobil ataupun dari mobil tangki pembawa minyak. Anggota Polres Bangka yang mendapatkan informasi kemudian mendatangi lokasi dan mengalihkan kendaraan agar tidak menambah jumlah korban kecelakaan. Bahkan salah satu korban pengendara juga sempat terbentur aspal dan mengalami pingsan hingga dia harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Pihak pemadam kebakaran Kabupaten Bangka yang mendapatkan permintaan bantuan kemudian mendatangi lokasi guna membersihkan jalan dari solar yang menggenangi jalan Jenderal Sudirman Sungai Liat tersebut, di mana PMK pemadam kebakaran sendiri mengerahkan satu mobil PMK dan satu mobil tangki cadangan, di mana air yang di dalam mobil tangki dan PMK telah lebih dulu dicampur dengan sabun dan deterjen sehingga dapat membersihkan jalan dari tumpahan solar. Kejadian tersebut berlangsung sekitar 3 jam dan akhirnya pengendara bisa melintas dengan aman. Menurut warga sekitar ada sekitar 10 kendaraan bermotor jenis roda 2 atau motor yang mengalami kecelakaan akibat licinnya jalan di area tersebut. Sehingga satu di antaranya mengalami pingsan dan dilarikan ke rumah sakit umum. Demikian dia. Baik, Tribuners, terkait ini juga rekan Edi sudah melakukan wawancara bersama Kepala Damkar Pemkab Bangka. Mobil tangki semprot kemudian dikasih form ya,
foam, sabun, karena foamnya chemical foamnya habis, jadi kita pakai akali pakai sabun. Membersihkan ininya ya, membersihkan solar yang tumpahan itu Pak. Kalau sudah pakai sabun atau rinso ya juga sudah. Kita ke Provinsi Lampung, kasus penemuan jasad di Kampung Sinar, Banten, Kecamatan Bekri, menggegerkan warga setempat. Polisi berhasil mengungkap bahwa jenazah yang diketahui berjenis kelamin laki-laki itu ternyata korban pembunuhan. Pelaku merupakan teman wanita korban sendiri dan dilatar belakangi masalah asmara. Untuk motif lebih detailnya terkait ini akan dilaporkan rekan Syamsir Alam, reporter Tribun Lampung yang siap dengan informasinya. Silakan. Selamat siang rekan dia, selamat siang Tribuners. Oke, Tribuners, berangkat ke Tanah Suci. Sebelumnya pada tanggal 11 Juni 2022 kemarin, sebanyak 414 jemaah asal Majalengka juga telah berangkat lebih dulu yang masuk ke dalam kloter 11. Nah, sehingga totalnya pada musim haji tahun ini ada sebanyak 533 jemaah haji asal Majalengka yang bisa berangkat ke Tanah Suci. Sementara Bupati Majalengka juga yang kemarin melepas langsung para rombongan haji berpesan agar para jemaah haji tetap menerapkan protokol kesehatan selama berada di Tanah Suci. Menurutnya pandemi COVID-19 saat ini belum berakhir meski sejauh ini situasinya semakin terkendali. Dalam keterangannya yang disampaikan kemarin juga bahwa Bupati juga mengimbau agar jemaah jangan membawa barang bawaan yang berlebihan sebab pihaknya menerima laporan adanya jemaah yang membawa sejumlah barang bawaan terlarang seperti magicom, golok, rokok maupun uang tunai yang berlebihan. Tapi beruntung ya para jemaah itu yang ketahuan membawa barang terlarang tidak mengganggu keberangkatan mereka saat itu. Nah, sementara informasi tambahan ya bahwa kemarin sekitar 10 menit setelah meninggalkan gedung pendopo menuju embarkasi haji di Bekasi, insiden tak mengenakan terjadi pada salah satu bus yang membawa rombongan jemaah haji.
saat melintas di Desa Jati Pamor, Kecamatan Panjingkiran, Majalengka, salah satu bus terserempet oleh mobil box yang diduga nekat menyalip. Alhasil senggolan pun tak bisa terelakkan ya. Peristiwa itu juga dibenarkan oleh staf Humas Kemenak Majalengka bernama Endang Mukmin saat dikonfirmasi kemarin. Nah, dijelaskan bahwa kejadian itu bermula adanya sebuah mobil box yang melaju searah menuju Kecamatan Kadipaten. Namun saat tiba di lokasi kejadian, mobil box itu diduga nekat memepet dari arah sebelah kiri hingga menyerempet bagian kiri bus. Tapi beruntung kejadian itu tak sampai membuat rombongan haji itu tak jadi berangkat. Sopir mobil box juga saat itu juga langsung diamankan oleh kepolisian setempat dan rombongan bus kembali melanjutkan perjalanan ke embarkasi haji di Bekasi. Begitu Dea. Baik, terima kasih rekan Eki Yulianto untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Kolam endapan limbah restoran KFC di area parkir Ambon Plaza akhirnya diperbaiki setelah 20 tahun. Sebelumnya, keberadaan kolam endapan limbah KFC itu sudah dikeluhkan warga sekitar karena mengganggu aktivitas warga dan mencemarkan lingkungan. Terkait ini, kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Ambon, ada rekan Mesya Marasabesi di sana. Silakan dengan informasi Anda. Baik, halo Dea, halo Tribuners. Saya Mesya Marasabesi mau melaporkan terkait dengan pada pekan lalu dari Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan atau DLHP Kota Ambon melakukan penyedotan limbah restoran cepat saji KFC cabang Ambon Plaza atau Amplas di Kota Ambon karena limbah itu tidak pernah disedot selama 20 tahun. Nah, ini baru dilakukan penyedotan pertama setelah dari DLHP menerima laporan dari warga sekitar karena katanya keberadaan limbah itu sangat mengganggu aktivitas warga dan juga mencemarkan lingkungan. Kemudian setelah penyedotan itu dilakukan dari DPRD Kota Ambon, khususnya Komisi 3 melakukan pemanggilan terhadap pengelola Amplas dan juga manajer KFC untuk menghadap ke DPRD. Nah, setelah itu mereka melakukan rapat menanyakan alasan terkait dengan kenapa sampai limbah KFC itu tidak pernah disedot selama 20 tahun. Dan kemudian dari setelah itu pengelola Amplas, Pak Anes, mengatakan bahwa akan melakukan perbaikan terhadap kolam endapan limbah KFC itu karena katanya ukurannya yang kecil dan lain sebagainya. Setelah kemarin saya melakukan pemantauan di lapangan, ternyata kolam endapan itu sudah diperbaiki, di mana pada bagian atas kolam endapan itu sudah dilakukan pengecoran karena ini merupakan sumber dari bau yang menyengat dari kolam endapan limbah itu yang biasanya keluar. Itu sudah diperbaiki. Seperti itu, Dea. Baik, terima kasih rekan Mesya Marasabesi untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Riau, Tribuners. Bupati Pelalawan Zukri memantau langsung pembongkaran drainase di Jalan Lintas Timur atau Jalintim, Kecamatan Pangkalan Kerinci. Pembongkaran dilakukan lantaran terjadinya banjir setiap musim hujan. Untuk informasi terkini terkait kondisi di sana akan dilaporkan rekan Johannes Tanjung, reporter Tribun Pekanbaru yang sudah siap dengan laporannya. Silakan. Baik, terima kasih rekan Dea dan selamat siang semua Tribuners dimanapun Anda berada. Bupati Pelalawan, Bapak Haji Zukri, beserta seluruh instansi dan dinas-dinas berwenang melakukan pembongkaran drainase Jalan Lintas Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci. Pembongkaran dilakukan sejak hari Selasa kemarin sampai 1 pekan ke depan akan dilakukan pembongkaran dan pembersihan drainase di Kota Pangkalan Kerinci. Pembersihan dilakukan mulai dari titik paling jauh yakni di Simpang 4 Lampu Merah, Pangkalan Kerinci, tepatnya di depan Bank Mega maupun di depan ruko ataupun rumah toko milik masyarakat. Titik ini merupakan titik yang paling parah ketika hujan turun dan akan tergenang air. Salah satu penyebab banjir yang selama ini terjadi di Pangkalan Kerinci. Bupati Zukri menggerakkan seluruh OPD yang berwenang yakni Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum,
termasuk juga Dinas Damkar maupun instansi lainnya. Bahkan diturunkan 1 unit alat berat dan juga 2 unit mobil damkar untuk membongkar drainase tersebut. Drainase yang tersumbat ditembakkan menggunakan mobil damkar, dan sedangkan yang sudah ditutup permanen dibongkar menggunakan alat berat. Upaya ini dilakukan untuk salah satu cara untuk membebaskan kota Pangkalan Kerinci yang merupakan kota mini di Kabupaten Pelalawan dari banjir yang selama ini menghantui masyarakat. Pasalnya, sebagai informasi kepada Anda Tribuners, setiap hujan turun di Pangkalan Kerinci selalu terjadi genangan air di beberapa ruas jalan, khususnya di jalan lintas timur yang merupakan pusat kota. Bahkan berimbas ke beberapa pemukiman warga, perumahan, bahkan juga sampai ke... Ternyata kualitas udara di pagi hari itu bukan yang terbaik. Kualitas udara terbaik di Indonesia itu jam 14. Pejabat pemerintah daerah Ya. sama pusat itu saling lempar-lemparan nih Mas. PBID merekomendasikan kita memakai masker lagi. Euforianya mungkin kita tahan dulu gitu karena ya ada kondisi seperti ini. Kata kunci yang terakhir, tanggung jawab sosial. Halo sahabat kompas.com semuanya dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dalam Ruang Jernih bersama saya Veronica Kaban, dan di sini masih bersama Mas. Saya Amir Sodikin. Kita akan berbincang-bincang sesuatu yang menarik lagi hari ini ya Mas ya. Tapi kita mulai dengan ucapan selamat ulang tahun dulu. Oh iya betul, selamat ulang tahun buat Happy DKI birthday Jakarta. ya, ke hari ini. 495. Udah dapat apa aja nih Mas Amir? Ada biasanya diskon. Oh, banyak Terus sekali ya. Coba-coba lihat, siapa tahu dalam sepekan ini biasanya rame ya. Iya. Mas ya, gitu apa aja. Tetapi sayangnya Mas Amir, kita ada sesuatu yang tidak menyenangkan juga kan di pekan ini terkait dengan ibu Iya. kota dan Indonesia sih. Ya menurut saya wajar sih, ya semua kota akan mengalami itu ya, baik dan buruk, kemudian apa ya, yang plus dan minus menurut saya biasa. Yang ini mungkin tidak hanya dialami oleh Jakarta yang kita bahas ini soal penurunan kualitas udara. Jadi ada yang namanya indeks kualitas udara atau Air Quality Index ya, Air Quality Index, indeks kualitas udara. Kalau disingkat tuh AQI gitu ya, IQ gitu ya. Itu menjadi semacam apa ya, standar pengukuran yang kita selama ini pakai di berbagai aplikasi dan juga diikuti berbagai media massa. Nah, terakhir memang di berita-berita kita itu lagi rame tuh indeks kualitas udara di Jakarta diisukan terburuk di seluruh dunia. Tapi setelah di cross check berbagai narasumber, dia bilang, oh itu bukan sesuatu yang istilahnya mutlak atau sesuatu yang setiap sekian rentang waktu itu baku, Akan begitu, akan ya. begitu. Itu sangat fluktuatif dan dinamik, dan bahkan dibantah juga ya dari KLHK segala bahwa oh model pengukurannya berbeda nih gitu ya. Ternyata kita tidak tidak seburuk itu. Nah, kita nomor sekian gitu ya. Kalau tidak salah menurut Kementerian Lingkungan Hidup itu 44 urutan kita Mas Amir. Ya, betul. Tapi berarti sahabat kompas.com bisa ngecek sendiri Mas? Ya, di berbagai aplikasi ya, banyak ya. Misalnya di icare.com itu juga punya aplikasinya. Terus kemudian weather.com juga punya istilahnya model yang berbeda ya. Ini semua beda-beda nih model pengukurannya ya. Jadi jangan salah paham ketika di icare.com itu berbeda dengan misalnya weather.com, berbeda dengan BMKG. Oh ya, BMKG ada juga di websitenya ya. Karena model pengukuran yang berbeda-beda. Jadi di kementerian juga websitenya ada tuh Mas. Ada, ya, ada ya. juga ya. Tapi memang ini bukan satu pola hidup yang biasa kita lakukan ya Mas ya, ngecek kualitas udara di betul. sekitar Kita baru terbiasa ngecek cuaca besok, hujan, berawan kayak gitu ya. Tapi besok pagi itu indeks kualitas udara Jakarta berapa itu kita belum terbiasa. Padahal itu kan penting untuk sekarang ya. Ketika kota-kota di Indonesia itu ternyata ini kalau dari summary sekarang itu misalnya ya, itu di atas rata-rata rekomendasi yang diberikan oleh WHO. Berapa sekarang deh? Rata-ratanya itu Indonesia tadi 100 diposisikan 6, sekian lah kali okay. melebihi ambang batas yang direkomendasikan
WHO. Itu berarti hampir seluruh kota di Indonesia itu ini ya tinggi ya. Tapi ada juga kota-kota yang hijau gitu ya, digambarkan dengan warna hijau. Nah, tadi kita mau mengedukasi dulu nih Mas ya gitu, bahwa kalau baca mappingnya nanti ada warna-warna yang diberikan di aplikasi. Untuk beberapa aplikasi ya, aplikasi lain mungkin tidak melakukan hal yang seperti itu. Itu cuma rekomendasi ya, jangan menganggap kalau sekian aku nggak boleh keluar rumah apa bisa membuka jendela itu enggak. Terus tiba-tiba izin dari kantor gitu ya Mas ya, kenapa kualitas udara buruk gitu kan, tapi kan nggak serta-merta seperti itu. Iya betul, kalau keluar pakai masker karena polutan udara terutama ini ya PM25 ya, PM25 itu partikel yang polutan yang ukuran partikelnya itu lebih kecil dari sel darah merah kita, jadi sangat-sangat kecil, makanya kita harus pakai masker. Kalau warna merah tadi seperti itu, direkomendasikan pakai masker. Terus bagi yang punya baby, kalau tidak punya ini ya persiapan proteksi yang baik, ya jangan sembarangan membawa baby ke luar ruangan ketika indeks kualitas udaranya sebegitu berbahayanya. Di IKR ada kok cara membacanya itu ya, jadi nanti bisa dilihat apakah itu sedang, apakah itu bahaya untuk kelompok rentan kayak gitu. Itu ada 6 ukurannya ya, dari baik yang warnanya hijau sampai yang ungu tuh, yang buruk sekali ya, kalau tidak salah ya. Atau sebutannya bahkan mungkin lebih dari buruk sekali itu. Ini bisa jadi panduan untuk ini bagi teman-teman yang suka sepedaan ya, lari pagi, jogging itu pakai itu. Bahkan katanya datanya itu kalau kita kan asumsinya pagi hari adalah segar gitu. Iya, betul. Ada baca di beberapa data gitu Mas, malah pagi hari itu malah membahayakan. Betul. Ternyata ini yang perlu kita luruskan ya. Dan juga sobat kompas.com pahami bahwa ternyata kualitas udara di pagi hari itu bukan yang terbaik. Justru hasil dari ini ya riset yang mengumpulkan data indeks kualitas udara itu, kualitas udara terbaik di Indonesia itu jam 14 siang ya, berarti jam 2 siang. Jam 2 siang. Tapi bukan berarti setelah pagi hari itu kualitas udara juga sudah semuanya baik ya, dan jam 14 itu juga baik, bukan berarti seperti itu kesimpulannya. Jangan sampai misalnya di Jakarta ya, kita di Jakarta, kan katanya terbaik jam 14 gitu ya. Kemudian lari jam 2 misalnya tanpa masker, tapi ternyata indeks kualitas udara di jam itu ternyata masih buruk misalnya, masih merah gitu. Jangan gitu ya, karena kita harus prepare ya. Pertama kita lihat dulu datanya, data jam itu berapa, itu penting juga. Ya, jadi ini fluktuatif. Ya, bahkan kita harus terbiasa sekarang, gitu ya ngecek. Cek sekarang mungkin beda lagi tadi peringkat tadi ya. Iya. Tapi sebenarnya sebahaya itu nggak sih Mas? Kan hampir semua berita nih dalam satu pekan ini tuh membahas soal kualitas udara di Jakarta, kemudian habis itu dibantah oleh beberapa pihak. Tapi memang ini sebegitu membahayakan, karena saya baca tuh kayak sama dengan kita ngerokok gitu ya, karena saya bukan perokok ya, jadi kan nggak tahu bahayanya apa, cuman melihat dari beberapa informasi gitu ya, bahaya kanker misalnya, terutama kanker paru-paru ya, karena polutan udara itu karsinogenik, jadi bisa memicu tadi ya kanker ya, seperti itu. Pasti penelitiannya ini masih berkembang ya, dan kita belum bisa menyimpulkan lebih jauh. Tapi yang jelas polutan apalagi di ibu kota ya, itu memang buruk bagi kesehatan, dan itu sudah terbukti sih. Setara dengan 3 kali orang yang meminum minuman keras, segitu bahayanya gitu sahabat kompas.com. Bahkan 6 bisa dibandingkan dengan HIV tadi ya. Iya, 6 kali lebih bahaya daripada HIV. 6 kali lebih bahaya dari HIV AIDS. Iya, dan tampaknya kok kalau saya ya secara pribadi Mas Amir, kok kayak ya di sekitar kita masih santai saja. Kalau sebegitu membahayakan, bukankah harusnya ada pergerakan-pergerakan yang sangat terlihat gitu Mas Amir? Terutama begini ya, bagi kita yang masih mempercayai pagi hari itu kualitas udara baik, itu segera itu direvisi. Satu untuk pribadi ya, untuk direvisi untuk pribadi ya. Jadi kenapa pagi hari itu lebih buruk kualitas udaranya? Ternyata ketika ini awalnya dari malam hari ini. Ketika malam hari itu udara itu kan cenderung lebih ini ya dingin ya, sehingga molekul udara itu lebih berat, dan
akhirnya ini stuck di atmosfer yang namanya udara kotor atau polutan itu ya. Udara yang penuh dengan polutan itu stuck, nggak bisa terbang. Jadi mereka tinggal di lapisan bawah, atmosfer kita, bahkan sampai ke bawah ya. Itu dari malam, dini hari sampai pagi hari. Oh, terkunci gitu ya bahasa sederhananya stuck, Mas ya. Oke. Nah, kadang kita juga ini melihat industri-industri itu ketika malam hari mereka ini kan menganggap malam hari itu aman untuk mengeluarkan itu ya polusi udara. Misalnya dia memproses apa, dia prosesnya itu di malam hari karena menganggap malam hari itu yang aman untuk melepas polusi. Misalnya pabrik gitu ya. Ternyata enggak, itu justru makin membahayakan karena ketika lo membuang polusi berupa cerobong asap melalui cerobong asap itu malam hari, itu ada fenomena inversi di mana pada malam hari itu udara di bawah itu lebih dingin dibanding di atas. Karena tidak ada sinar matahari tadi ya. Dingin di bawah, permukaannya itu lebih dingin. Si asap tadi itu sebenarnya nggak bisa langsung terbang bebas ke udara, justru stuck di situ. Dan itu akan menambah polusi malam hari sampai pagi hari. Sehingga pagi hari itu masih yang kita anggap bersih, udara itu bahkan lebih buruk dibanding Tapi ini untuk siang. Kondisi yang lokasinya tadi merah, orange gitu ya? Enggak, ini berlaku untuk semua daerah ya, terutama yang punya sumber-sumber polutan dari asap kendaraan, asap dari cerobong pabrik dan sebagainya, industri kayak gitu. Itu akan memperburuk ini pagi hari. Jadi kemudian setelah ada matahari, baru molekul udara itu merenggang dan itu lebih ringan sehingga dia baru terbang, dilepas ke udara. Nah, sehingga itu yang jam 8, 9 itu lebih ini baru kan, makin lebih panas ya. Karena dia lebih ringan dan sudah terbang itu. Itu seperti itu prosesnya. Sehingga kita lebih hati-hati. Satu itu individu tadi ya, pentingnya memahami karakteristik di pagi hari bahwa ternyata pagi hari itu tidak sehat yang kita pikirkan. Proteksinya perlu misalnya masker gitu ya. Yang kedua, ini saya lihat ya yang dijanjikan pemerintah ya, daerah membangun itu kan taman-taman kota dan lain sebagainya. Ruang terbuka hijau, apalagi kemudian ya membangun hutan-hutan itu ya betul. Perkotaan itu oke dan harus kita dukung ya, daripada misalnya ya trotoar-trotoar yang tadinya dipenuhi dengan pohon perindang itu kemudian diganti dengan hal yang sifatnya ini ya artifisial, itu jangan ya. Makanya kita salut buat misalnya aktivis atau siapapun yang konsen, misalnya kalau ada penebangan pohon di trotoar itu mereka speak up, itu memang sudah pada tempatnya. Baik gitu ya. Karena itu salah satu yang menolong tadi ya, ruang terbuka hijau tadi itu gitu ya. Iya, betul. Gitu. Tapi kan sebenarnya tidak cuma itu. Ternyata kan penyebabnya juga tadi selain dari kondisi alam, cuaca gitu ya. Tapi juga ada penyebab-penyebab yang tadi bahkan kalau saya baca itu Mas Amir dari rumah tangga juga, pembakaran rumah tangga, kemudian kendaraan tadi ya. Apalagi akhir-akhir ini merasakan nggak Mas ketika sudah mulai aktif lagi? Oh iya. Itu sudah seperti normal kembali kan? Macetnya ini seperti tiada henti. Bukan new normal lagi sekarang. Dan bahkan kalau saya lihat kondisi misalnya kok berasa ini mau mendung, padahal kok nggak hujan gitu. Oh iya. Suka ya, merasa begitu. Ya? Iya, itu terasa sekali. Saya pikir akan hujan nih karena kan mendung. Ternyata mungkin itu polusi yang tadi terkunci tadi itu ya, Mas. Ya, berarti secara sederhana kita ya sahabat kompas.com dan kita semua sih harus rajin tadi mengecek bagaimana kualitasnya, terus bagaimana melihat kondisi yang sebenarnya bisa real dilihat gitu. Dan juga mendukung tadi upaya-upaya yang dilakukan pemerintah. Salah satunya misalnya ya kalau bisa mengurangi penggunaan transportasi pribadi gitu ya. Tapi kan kalau kita bekerja sendiri kan nggak sanggup Mas Amir. Ya, ini memang harus dilakukan secara istilahnya terstruktur gitu ya, struktural. Struktural artinya dari ini lembaga pemerintah yang itu menginisiasi atau menjadi motor gitu ya. Tepat di saat yang bersamaan gerakan atau inisiatif warga itu diperlukan karena ini tidak bisa selesai hanya dengan misalnya tadi ya ruang terbuka hijau kayak gitu. Ini perlu gerakan bersama juga, misalnya menanam pohon dan lain sebagainya. Mungkin klise ya dianggap ini sebagai itu kan sudah sering dikatakan dan klise gitu. Tapi itu begitulah cara kerjanya ini ya,
alam semesta kita dalam menangani ini ya, merespon misalnya polusi-polusi itu ya. Mau nggak mau akan seperti itu. Tapi kan kondisinya misalnya kalau saya baca beberapa misalnya pejabat pemerintah daerah sama pusat itu saling lempar-lemparan nih Mas. Kalau kondisinya di Jakarta ya, ini sahabat kompas.com kalau ngomonginnya di Jakarta gitu, kayak karena ada yang menyampaikan bahwa ya kan pengaruhnya Jakarta karena udara di sekitarnya gitu. Nah, terus kementerian didoronglah kementerian. Terus pusat juga mendorong harusnya yang daerahnya gitu. Gimana tuh Mas? Iya, menurut saya fair saja ya. Artinya begini, ada porsi pemerintah pusat dan juga ada porsi dari pemerintah daerah yang harus dilakukan. Nah, kalau untuk ini ya, cuaca ini ya, dan cuaca dan terkait dengan kualitas udara, mau tidak mau kita harus duduk bersama-sama ini. BMKG saya rasa bisa menjadi pionir untuk bisa handle pengukuran indeks kualitas udara dan selain cuaca tadi ya, yang sudah jadi makanan sehari-hari di BMKG. Yang pengukuran indeks kualitas udara ini yang saya lihat belum begitu masif karena hanya beberapa kota ya. Dan kontroversial lagi Mas, karena hari ini kalau tidak salah di Twitter ada yang mempertanyakan juga, ini kita mau pakai indeks yang mana nih? Kenapa punya Kementerian Hijau, punyanya beberapa aplikasi merah? Emang bisa beda. Oh, berarti harusnya kita punya standar satu, tapi titik-titiknya banyak. Setidaknya pemerintah punya standar sendiri. Itu dulu. Kalau swasta mau pakai metode lain, ya itu sah-sah saja ya. Nggak bisa dicegah oleh pemerintah, iya betul. Karena swasta punya standar juga ya, misalnya di industri mereka ya. Itu silakan, tapi secara etik kalau mereka mendeklar metodologinya itu sudah fair. Metodologinya seperti apa itu yang fair ya. Ada bahkan misalnya ya di pihak ini ya, platform teknologi itu yang tersumbat, bahkan yang ditutup oleh masyarakat karena pembangunan gedung maupun pembangunan rumah yang tidak sesuai dengan aturan yang terkait. Selain itu juga pemerintah Kabupaten Pelalawan juga melakukan normalisasi sungai yang merupakan pembuangan akhir daripada aliran air di saat hujan turun. Bupati Pelalawan dalam proses pembersihan atau pembongkaran drainase itu turun langsung memantau bagaimana kondisi daripada drainase yang ada di Jalan Lintas Timur. Memang drainase Jalan Lintas Timur dan juga Jalan Lintas Timur tersendiri merupakan aset dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PUPR. Pemerintah Kabupaten Pelalawan telah melayangkan surat permintaan atau surat izin untuk melakukan pembersihan drainase tersebut. Alhasil Kementerian PUPR juga memberikan izin bahwasanya pihak kementerian bertugas untuk membersihkan sekitar 500 meter areal drainase tersebut, kemudian selebihnya ditangani oleh pemerintah Kabupaten Pelalawan. Sampai saat ini proses pembersihan juga masih terjadi, masih dilaksanakan juga Tribuners, karena kondisi jalan lintas yang sudah belasan tahun dibangun belum pernah dilakukan pembersihan. Banyak sampah maupun lumpur ataupun endapan-endapan pasir dan sebagainya terdapat di dalamnya. Hal ini yang menjadi salah satu biang kerok terjadinya banjir di Kota Pangkalan Kerinci. Selain itu, Pemkab Pelalawan juga sudah menyusun master plan drainase untuk Kota Pangkalan Kerinci seluruhnya sebagai antisipasi akhir atau antisipasi paling jangka panjang dalam menangani banjir di Kecamatan Pangkalan Kerinci. Demikian informasi yang bisa kami bagikan dari saya, Johannes Tanjung, jurnalis tribunpekanbaru.com yang bertugas di Kabupaten Pelalawan. Kembali ke rekan Dea di studio. Baik, Tribuners, rekan Cuaca juga sudah melakukan wawancara langsung bersama Bupati Pelalawan, Haji Zukri. Berikut liputannya kami tampilkan. Kegiatan kita sore ini apa kira-kira Pak Bupati? Kegiatan sore ini kan semua drainase lintas timur ini akan dibongkar, ya, dicuci kembali, kan, sambil memang mencari, walaupun mencari titik outlet buangannya. Artinya semuanya kan seluruh drainase sepanjang lintas timur Kota Pangkalan Kerinci kan sudah diisi dengan tanah. Jadi ini kita sudah mulai pengerjaannya. Dimulai 300 meter dan akan lanjut terus. Kiri kanan jalan, jadi tanah-tanah dibongkar,
bersihkan. Seluruh drainase kita bersihkan. Jadi kebanjiran di sini Pak Bupati? Tidak dari sini, Oh, tidak dari sini, ya. tapi kan ada spot-spotnya kan banyak. Oh gitu ya. Ini kan salah satu spot banjir. Ada spot banjir lain lagi. Ini spot banjir salah satunya kan di sini. Dan efeknya kan sampai ke belakang. Sampai ke belakang. Kalau di Bank Mega ini spotnya sampai ke BTN lama. Nah, kita kan mempersiapkan solusinya apakah online atau mempersiapkan dulu. Maka kita kalau memungkinkan di belakang dibangun dulu. Lagi pasti akan kumpulin dulu pemilik tanah di belakang. Nanti kan spot-spot lain lagi kan akan ada. Intinya kan ini kan hulu nih. Hulu kan sini hulu banjir karena hilir outletnya nggak ada, buangannya nggak ada. Buangannya mentok semua. Tapi kita selesaikan hulu dulu. Hulu dulu ya. Minimal hulunya bisa menampung debit yang ada. Oh gitu. Mengurangi banjirnya. Karena kan kalau sampai hilir kan tentu Lomba tari pedalaman dan pesisir sukses digelar di Gor Dwi Kora, Kalimantan Utara. Perhelatan ini diinisiasi oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata atau Disparpora Nunukan. Lomba ini diharapkan bisa menumbuhkan minat remaja untuk menari. Dan bagaimana keseruan kemarin akan dilaporkan oleh rekan Febrianus Felis, reporter dari Tribun Kaltara yang siap dengan informasinya. Baik rekan Dea dan Tribuners, dapat saya laporkan kembali bahwa pada Selasa 28 Juni 2022 kemarin, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Nunukan menggelar lomba tari pedalaman dan pesisir di Gor Dwi Kora. Diketahui lomba tari pedalaman dan pesisir itu diikuti 9 grup tari dari beberapa kecamatan seperti Semanggaris, Pulau Sepatik, dan Pulau Nunukan. Kepala Disparpora Nunukan Junaidi mengatakan seni tari mulai kurang diminati remaja di era hari ini. Hal itu kata Junaidi karena masifnya pengaruh budaya luar sehingga membuat para milenial lebih memilih bermain gadget dan game ketimbang berlatih tari daerah. Junaidi berharap lomba tari pedalaman pesisir yang mereka adakan itu perlahan bisa menumbuhkan minat remaja untuk menari. Ia menyebut 2 jenis tarian yang dilombakan pada hari itu ada 2, yakni tarian pesisir seperti gumbak debubu, perahu layar, jepen asmara, dan bebandung. Sementara itu 5 tari lainnya merupakan jenis pedalaman seperti mandi permanis, mandau, hiburan dan kesyukuran, kencet patai, dan tarian gong. Lomba tersebut kata Junaidi juga merupakan permintaan dari pemerintah provinsi dalam rangkaian Lomba HUT Kaltara pada Oktober mendatang, sehingga juara 1 dari lomba yang diadakan di Disparpora Nunukan akan mewakili Kabupaten Nunukan ke tingkat provinsi dalam memeriahkan HUT Kaltara Oktober mendatang. Dalam sekedar diinformasi bahwa tarian pedalaman dan pesisir itu ada 2 instrumen, musik mandiri dan juga ada menggunakan musik rekaman. Dan informasinya Disparpora Nunukan sampai saat ini masih terus melakukan pembinaan dan edukasi kepada kelompok tari di Nunukan agar terus mengaktifkan kembali tarian-tarian daerah yang khas dari Nunukan Kalimantan Utara. Demikian laporan sementara dari Nunukan Kalimantan Utara. Felix kembali ke dia di studio. Baik, terima kasih rekan Felis, dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Kepala Disparpora Nunukan Junaidi terkait perlombaan ini selengkapnya. Tari seni budaya seperti apa nih budaya di Kabupaten Nunukan sendiri? Jadi gini, ini kegiatan yang tertunda, yang kami awal Februari kemarin mau melaksanakan beberapa gebiar kegiatan Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata, namun terkendala dengan COVID. Akhirnya COVID kembali normal dan ini kami akan menindaklanjuti. Salah satu diantaranya lomba tari pedalaman dan pesisir pantai. Nah ini kebetulan connect dengan permintaan dari provinsi dan ke nasional. Nah ini nanti seleksi yang kami laksanakan pada hari ini
ini akan mewakili Kabupaten Nunukan ke tingkat Provinsi Kalimantan Utara, dan selanjutnya nanti akan diberangkatkan ke prosesnya ke tingkat nasional. Yang tadi kan Bapak tadi sempat menyebutkan budayanya harus dimajukan di daerah sendiri. Jadi memang ini adalah tanggung jawab kita semua, ya, semua kita bangsa Indonesia, daerah perbatasan khususnya di Kabupaten Nunukan. Nah, ini nilai-nilai budaya ini kita harus lestarikan, kita terus beri semangat, kita terus memberikan menumbuh kembangkan rasa cinta kepada seni budaya kita. Nah, ini salah satu bagaimana sebagai Saat ini beberapa daerah tengah memasuki masa PPDB 2022, termasuk di Provinsi Kalimantan Selatan. Namun terdapat orang tua murid yang heran lantaran anaknya tidak dapat mengakses aplikasi Siap PPDB online Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan. Mereka pun akhirnya mendatangi posko PPDB online SMA Negeri 2 Martapura. Untuk informasi terkait ini, kami sudah terhubung dengan reporter Banjarmasin Pos. Ada rekan Muhtar Wahid di sana, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Dea Mita. Saya Mukhtar Wahid melaporkan dari Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Benar, kemarin itu adalah penerimaan peserta didik baru SMA online di SMA N2 Banjar, Martapura tepatnya. Jadi banyak orang tua yang datang saat itu karena mereka mempertanyakan anak mereka yang gagal masuk ya ke sekolah SMA 2, ternyata anak beliau itu sebelumnya sudah mendaftar di SMA Negeri 1 Martapura jalur prestasi. Kemudian terlempar karena kuota jalur prestasi itu kan bersaing ketat, banyak anaknya terlempar. Kemudian pilihan kedua ke SMA Negeri 2 Martapura di Desa Indrasari, namun tidak bisa masuk ke aplikasi itu karena ternyata belum dicabut. Nah, pencabutannya itu harus melalui Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan karena berkasnya didaftarkan secara online. Nah, ini tidak banyak diketahui oleh siswa maupun wali siswa. Demikian Mita yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Baik, terima kasih rekan Muhtar Wahid untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita menuju informasi berikutnya, Tribuners di Sumatera Selatan. Festival Sriwijaya ke tahun ini kembali digelar di Museum Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Festival Sriwijaya ini dibuka secara langsung oleh Gubernur Sumsel Herman Deru pada Rabu malam 29 Juni kemarin. Festival Sriwijaya juga sebagai bentuk untuk memeriahkan gelaran Festival Olahraga Rekreasi Nasional atau Fornas ke-6 di Sumatera Selatan. Untuk informasi lebih detailnya terkait penyelenggaraan kegiatan ini akan dilaporkan rekan Linda, reporter dari Tribun Sumsel yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Ya, terima kasih Dea. Sebagai informasi, Festival Sriwijaya merupakan wadah penyatuan seni budaya dan ekonomi kreatif di Sumsel. Nah, ini dilaksanakan memang setiap tahun dan memang komitmen bersama antara kabupaten kota. Nah, pada saat pembukaan memang dibuka langsung oleh Gubernur Sumsel Herman Deru, dan beliau mengatakan kegiatan ini juga sebagai untuk mengenalkan khasanah budaya yang ada di Sumsel, yang bisa ditampilkan pada event nasional maupun internasional, seperti saat ini di Sumsel sedang ada event Fornas ke-6 gitu ya. Nah, Festival Sriwijaya ke-30 ini diadakan dari tanggal 29 Juni sampai 6 Juli mendatang. Itu dibukanya mulai dari pukul 9 sampai 11 malam. Untuk kali ini tema Festival Sriwijaya, kita adalah Sriwijaya, kita bangga sebagai Sriwijaya, dengan menyuguhkan keindahan gedung museum SMB 2 Palembang yang merupakan cagar budaya dengan pemandangan sekitarnya seperti Sungai Musi dan Jembatan Ampera. Nah, untuk Festival Sriwijaya ke-30 akan menjadi suguhan menarik dan spektakuler yang menyajikan tata lampu yang artistik dan megah sebagai latar panggung untuk pertunjukan utamanya. Terus pengunjung juga akan disuguhkan keunikan dan keindahan seni tari, lagu, dan teatrikal dari seluruh kabupaten kota yang ada di Sumsel. Jadi nanti tampilnya akan secara bergiliran sampai 6 Juli mendatang. Terus istimewanya di Festival Sriwijaya ini selain ada teater tadi juga ada juga nih kuliner gitu ya.
disediakan 20 stand kuliner khusus khas Sumsel yang bisa dinikmati pengunjung yang mengunjungi Festival Sriwijaya. Begitu dia. Baik, terima kasih rekan Linda, dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Gubernur Sumsel Herman Dero terkait kegiatan ini selengkapnya. Kita baru saja membuka Festival Sriwijaya yang selama ini 2 tahun belakangan kemarin kita laksanakan secara sangat terbatas. Pagi hari ini kita laksanakan di depan museum Danau Badauling 2 dan terbuka untuk umum. Gunanya adalah mengenalkan begitu banyak khasanah budaya Sumatera Selatan ini kepada masyarakat, khususnya generasi muda, agar mereka tahu bahwa kita ini kaya sekali akan kebudayaan yang sebenarnya bisa kita tampilkan juga baik pada event nasional maupun internasional. Dengan cara begini kita bisa melihat regenerasi. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan meski sudah terdapat pelonggaran dari pemerintah. Jangan lupa juga saksikan acara selanjutnya Travel Update di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Dea Mita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!